Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 3, berjumpa kembali dengan Ustadz Qudsi. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 2 dengan tema pembelajaran pada hari ini, senangnya belajar membaca surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Akan tapi sebelum kita belajar surah An-Nasr, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita langsung saja masuk ke bab 2. Pembelajarannya adalah tentang senangnya belajar membaca surah An-Nasr. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu Ustadz Qudsi akan menyampaikan kisi-kisinya, bahwa di bab 2 ini anak-anakku dituntut atau dianjurkan bisa membaca Quran surah An-Nasr dengan baik dan benar. Maka terlebih dahulu Ustadz Qudsi akan memberikan contohnya membaca surah An-Nasr dengan baik dan benar. Yang pertama, jangan lupa sebelum kalian membaca Quran surah An-Nasr atau membaca surah An-Nasr, terlebih dahulu kalian membaca ta'awudz dan basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk surah An-Nasr ayat pertama. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang perlu diperhatikan di ayat yang pertama itu, cara membaca surah An-Nasr-nya, di situ ada huruf jim. Huruf jim yang harokatnya fathah terus diikuti harokat beralis. Perhatikan ya. Maka wajib dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ya, perhatikan. Panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Jimnya. Huruf jim harokat fathah diikuti beralis, harokat beralis di atasnya. Terus idza, setelah dal di situ huruf dal harokat fathah diikuti alif. Panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Idza jaa, idza jaa, idza jaa, jaa. Idza, idzanya ya. Idzanya panjang 2 harokat, janya bacaan ja yang ada harokat beralisnya di atasnya dibaca 5 harokat. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Terakhir di situ ada hak, harokatnya dhammah, kita wakafkan maka haknya mendesis. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ya. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kha, ada huruf kha, harokatnya dhammah, khu, yadkhu, maka di tenggorokan, pangkal tenggorokan, khu, kha khi khu, kha khi khu, kha khi khu. Perhatikan, wa ra'aitan nasa yadkhulun, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, khulu. Terus di depan ada wara'ai, dibaca ai bukan ai. Wara'ai. Ustaz Qudsi contohkan yang benar di ayat yang kedua. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Huruf bertasydid maka dibaca double atau rangkap, ditekan atau ditahan dua ketukan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ setelah ra bersukun itu ada ha, kita wakafkan haknya harokat dhammah di situ ya, kita wakafkan maka agak mendesis juga, agak masuk ke ha di belakangnya. Wastaghfir, ya, wastaghfirhu, wastaghfir, innahu kana tawwaba. Itu cara membaca surah An-Nasr dengan baik dan benar. Selanjutnya intisari dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Qur'an. Jadi surah An-Nasr itu urutan yang ke-110 di dalam Al-Qur'an. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, ya. Tadi sudah Ustaz Qudsi contohkan dari mulai ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Itu yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan, bahwa An-Nasr itu surah yang ke-110, ada 3 ayat dan artinya An-Nasr pertolongan. Isi pokok kandungannya yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Itu isi pokok dari An-Nasr. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang mengembirakan. Itu isi pokoknya anak-anakku sekalian, isi pokok dari Quran surah An-Nasr. Demikian pembelajaran surah An-Nasr pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa di rumah terus belajar, termasuk belajar surah An-Nasr dan artinya dan juga intisarinya, termasuk isi pokok kandungan dari Quran surah An-Nasr. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ustaz Qudsi tutup untuk pembelajaran pada hari ini. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.